Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang pemutahiran data profil autor Sinta. Jadi beberapa hari yang lalu ada surat dari Ristek BRIN terkait dengan update autor Sinta. Jadi nanti akan ada Sinta versi 3 sehingga peneliti disarankan untuk melakukan pemutahiran profil autor yaitu dengan menambahkan Pablon ID dan Garuda ID serta menambahkan prototipe yang sudah dihasilkan oleh peneliti. Nah, sebenarnya dari surat ini sudah ada tata caranya. Jika kita klik linknya, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini untuk Pablon sebenarnya sudah ada caranya. Kemudian ID Garuda juga ada. Kemudian untuk prototype ini juga sebenarnya ada. Nah, mungkin kadang kita masih bingung juga ya ketika baca step by step bentuk PowerPoint. Oleh karena itu saya akan mencoba memberikan tutorial videonya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah buka Sinta dulu. Kita buka akun Sinta kita. Kita bisa cari di sinta.ristekbrin.go.id. Kemudian di sini ada author login. Kita login dulu. Gunakan email dan password yang pernah kita daftarkan. Nanti ini akan masuk ke akun author kita. Kemudian nanti kita bisa melihat, jadi sebelum ada update Sinta versi 3, ini WOS dokumen dan Garuda dokumen ini tidak ada, serta prototype produk ini tidak ada. Jadi ini ada pembaruan di WOS dokumen, Garuda dokumen, dan prototype produk. Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama di update profile. Kita klik update profile. Setelah masuk update profile, nanti ada beberapa ID yang harus kita isi. Ini kebetulan ada yang sudah saya isi. Nah, jadi kalau memang kita belum update, otomatis di researcher ID, kemudian Pablon ID dan Garuda ID-nya ini kosong. Nah, inilah yang harus kita tambahkan. Caranya gimana? Yang pertama, mungkin saya mau jabarin dulu yang Garuda ID ya. Jadi, kita buka dulu garuda.ristekbrin.go.id. Nah, kemudian setelah muncul halaman berandanya, kita klik Advanced Search, kemudian Author, kemudian tuliskan nama kita, misalnya nama saya Putri Winda Lestari. Kita search aja. Nah, ini nanti akan muncul beberapa nama Putri Winda Lestari. Nah, ini kita harus cek satu persatu. Apakah memang ini publikasi milik kita atau milik orang lain yang namanya hampir sama. Mungkin saya cek ini dulu. Oh, ternyata ini bukan punya saya, jadi jangan diakui ya kalau bukan punya sendiri. Kemudian saya cek yang kedua. Ya, ini artikel punya saya berarti. Kemudian nomor 3 bukan, kita cek nomor 4. Nah, ini juga milik saya. Jadi nanti jika kita sudah tahu mana sih yang milik kita sendiri, kita klik. Kebetulan yang ini bukan punya saya, ini juga bukan. Nah, kemudian merge author request. Jadi kita klik yang hijau ini. Nah, ini jadi yang awalnya ada 2 author ya, tadi ya, ada 2 author, padahal ini sebenarnya kan punya saya sendiri. Nah, ini nanti akan digabung. Nah, kemudian kita ini kebetulan afiliasinya tidak bisa diisi, kita langsung isi email. Isi email, kemudian send request. Nah, ini sukses, akan diproses dalam 14 hari.
Idealnya jika sudah digabung, ketika kita back ke tadi kan ada 4 nama ya. Nah, otomatis nama yang punya saya itu akan jadi satu. Nah, nanti kita bisa copy yang ini, author ID setelah digabungkan. Ini kita copy saja. Kemudian kita paste ke Garuda ID. Karena ini tadi ID Garuda ya. Kita paste. Untuk Garuda ID sebenarnya simple, cuma seperti ini. Selain Garuda ID, kita juga harus update Pablons ID. Nah, kita bisa cari pablons.com. Jika kita sudah pernah merasa mendaftar di Pablons, berarti kita langsung search saja. Tulis misalnya dengan nama kita. Oke, kemudian kita search. Saya klik karena memang sebelumnya saya memang sudah daftar Pablons ID ya. Nah, kemudian yang mana sih ID Pablons-nya? Jadi ID Pablons-nya ini terletak di HTTPS-nya. Jadi ada angka di sini. Nah, ini yang kita copy. Jadi angka di antara HTTPS-nya kita copy. Kemudian kita paste di Pablons ID-nya. Kita paste di sini. Untuk researcher ID kita bisa pakai yang ini ya. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian update profile. Nah, terkadang ada peneliti yang dia punya Pablons ID tapi tidak punya researcher ID. Jadi tidak masalah ya. Kalau kita cuma punyanya Pablons ID saja, kita masukkan Pablons ID saja. Jadi researchernya mungkin ini masih kosong, tidak usah kita masukkan. Mungkin karena memang belum ada artikel kita yang terindeks di Web of Science. Pertanyaannya, jika kita belum pernah daftar Pablons gimana? Berarti kita daftar dulu. Tadi ya, pablons.com. Kemudian kita lakukan register. Nah, kemudian ini kita bisa isi di sini. Ini nanti isi juga password yang kita inginkan, nama pertamanya, kemudian nanti register. Nanti kita akan mendapatkan Pablons ID, tinggal caranya sama, kita copy saja ke Sinta kita. Mungkin itu sedikit tutorial dari saya terkait update ID Garuda dan ID Pablons di Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.